Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya berada di tempat arkeologi atau tempat penggalian ditemukannya lokasi Olimpiade kuno yang diadakan ribuan tahun lalu di Yunani. Lokasi ini terletak di kota Olimpia di Yunani. Di kota Olimpia inilah asal muasal berlangsungnya Olimpiade kuno hingga berkembang menjadi Olimpiade modern seperti yang kita kenal sekarang. Dari kota Olimpia inilah hingga kini pada setiap pertandingan Olimpiade, nyala api sebagai simbol pembukaan Olimpiade diambil dari kota Olimpia ini. Sebagaimana tradisi, nyala api ini dibawa dengan obor pada event pembukaan Olimpiade. Di kota Olimpia di Yunani ini, sejak abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-4 Masehi, Olimpiade kuno sejak ribuan tahun lalu memang diadakan setiap 4 tahun sekali. Nah, saya dan suami berkendara di kota Olimpia. Ini kami melewati kantor Balai Kota Olimpia. Letaknya tidak jauh dari tempat penggalian ditemukannya lokasi Olimpiade kuno yang diadakan ribuan tahun lalu di Yunani. Cuaca sangat panas, sekitar 39 derajat Celcius. Lumayan, warna kulit saya berubah menjadi coklat gelap. Akhirnya kami pun tiba di lokasi arkeologi tempat ditemukannya kompleks Olimpiade kuno. Setelah memarkir mobil, kami dan semua pengunjung harus berjalan kaki kira-kira 1 km menuju kompleks Olimpiade kuno. Di pintu masuk ada papan informasi yang menjelaskan kepada pengunjung tentang latar belakang sejarah dari kompleks arkeologi Olimpiade kuno ini. Papan berwarna biru ini menunjukkan kota Olimpia ditetapkan sebagai kota warisan dunia oleh UNESCO. Ini masih jalan masuk menuju lokasi penggalian. Dengan mengikuti papan arah, akhirnya tibalah kami di lokasi Olimpiade kuno ini. Meskipun pandemi, tempat ini dipenuhi oleh para turis dari seluruh dunia. Saya mendengar orang-orang berbicara dalam berbagai bahasa. Menurut sumber, kompleks tempat ditemukannya jejak Olimpiade kuno sempat bertahan hingga ribuan tahun sampai terjadi gempa bumi hebat pada abad ke-6 Masehi. Kemudian banjir dan perjalanan waktu selama ribuan tahun membuat lokasi Olimpiade kuno tertimbun hingga akhirnya pada abad ke-19 ditemukan setelah diadakan penggalian oleh para ahli. Foto dari udara ini menunjukkan bagaimana luasnya kompleks Olimpiade kuno ini. Dan ini adalah rekonstruksi yang dibuat oleh para ahli untuk menunjukkan bagaimana kira-kira kompleks Olimpiade kuno ribuan tahun lalu ketika belum menjadi puing-puing seperti sekarang. Di kompleks Olimpiade kuno ini ditemukan jejak antara lain stadion, gimnasium yaitu tempat latihan para atlet, juga tempat latihan bela diri dengan tangan kosong yang ketika itu dipertandingkan adalah gulat dan tinju, gedung pertemuan para dewan penyelenggara, sekaligus tempat para atlet, para juri dan wasit bersumpah sebelum memulai pertandingan, tempat mandi para atlet, dan masih sejumlah tempat lainnya dengan masing-masing fungsinya. Bayangkan saja, berbagai fasilitas seperti ini, gedung-gedung megah dengan pilar-pilar dari batu marmer telah dimulai oleh Yunani sejak ribuan tahun lalu, sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Yang ditemukan oleh para ahli tidak hanya jejak bangunan tapi juga artefak, yaitu berbagai alat, perhiasan yang menunjukkan tingkat keterampilan dan tingkat peradaban orang Yunani sejak ribuan tahun lalu. Tidak heran jika Yunani disebut sebagai tempat cikal bakal lahirnya pusat peradaban Eropa. Tidak hanya jejak puing-puing bangunan, dekat lokasi arkeologi pengunjung juga bisa melihat penemuan alat-alat berharga lainnya yang disimpan di Museum
tidak jauh dari lokasi Olimpiade kuno ini. Juga ada penemuan patung-patung dalam mitologi Yunani, perhiasan dan berbagai benda lainnya bisa dilihat di museum yang saya kunjungi ini. Lokasi arkeologi ini dijaga di setiap sudutnya oleh pengawas pria maupun pengawas wanita. Mereka akan membunyikan sempritan jika mereka melihat pengunjung yang melanggar aturan. Misalnya, pengunjung tidak boleh memasuki daerah yang diberi garis pembatas. Juga, pengunjung tidak boleh duduk di batu-batu yang dilarang untuk disentuh. Lokasi arkeologi Olimpiade kuno dan museumnya terlalu luas untuk dibahas satu persatu di sini. Yang jelas, tempat ini sangat panas. Diperlukan fisik yang cukup kuat untuk dapat mengelilingi seluruh area ini. Dengan membayar karcis masuk, pengunjung bisa mengunjungi area ini, juga museumnya, dan pengunjung memperoleh banyak informasi dari papan-papan informasi di setiap sudut tentang latar belakang sejarah dari setiap sudut bangunan yang telah menjadi puing-puing ini. Bagi pengunjung yang kehausan, di lokasi tersedia air keran yang bisa diminum dengan tulisan drink water. Setelah berjalan di bawah terik matahari, rasanya segar sekali mendapatkan air dingin seperti ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.